بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu, orang tua kami, adik-adik Ustadz yang Ustadz cintai, kami doakan semoga kita semua senantiasa sehat walafiat. Allah berikan kita rezeki yang halal penuh berkah, melimpah ruah, dan kemudian Allah kokohkan iman dan istiqomah kita sampai nanti ajal datang menjemput nyawa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita belajar dari firman Allah yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Kami baca, kemudian boleh ayah bunda ikuti apa yang kami baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
Apa saja biasanya kebiasaan yang membuat kita salah dalam membaca Al-Quran? Yang pertama, ketika kita tidak memperhatikan vokalnya, mana yang a, mana yang i, mana yang u, kadang-kadang tak sempurna vokal. Yang kedua, kadang-kadang kita kurang memperhatikan panjang pendeknya. Yang ketiga, kadang-kadang kita kurang memperhatikan gunnah atau tidak gunnahnya, dengung atau tidak berdengung. Kemudian yang keempat, kebiasaan kita yang menyebabkan kita salah di dalam membaca Al-Quran itu ketika kita tidak memperhatikan makharijul hurufnya. Dan yang terakhir, biasanya kesalahan itu akan terjadi ketika kita tidak memperhatikan mana yang qalqalah, mana yang tidak qalqalah. Ini beberapa kesalahan yang sering terjadi di waktu kita membaca Al-Quran. Maka cara kita memperbaiki kesalahan itu tak lain dan tak bukan, tentu harus rajin ikut tahsin Al-Quran. Kalau vokal A, ya senyum kita. A, coba. A. A. Bukan ini A. Itu nganggu, senyum. A. A. Kalau nganggu ini A, masuk nganggu nanti. A. Kemudian kalau U, agak monyong huruf kita sih. U. Kalau I, tekan bibir yang bawah. I. A. I. U. Coba. A. I. U. Sekali lagi. A. Tarik bibir kiri dan kanan. A. Bukan A. Itu atas bawah yang tarik. Kiri kanan. A. I. U. Oke. A-u. Bukan ini ya. A-u. Bukan A-u tapi A. A-u. A-u. Lu. Bi. Billahi. Minasyaitani. Rajim. Berarti di sini wasari'u. Ain. A'i'u. A'i'u. Nah, rasakan di sini dengan tenggorokan kita. A'i'u. Kemudian maghfi. Ghain di pangkal tenggorokan itu gha. Ghaghiru. Kita secara umum aja belajarnya ya. Bunda, ghaghiru. Fafifu. Menyebut huruf fa, taruh gigi atas di bibir bawah. Fa. Bukan bibir dengan bibir. Fa. Ini bibir dengan bibir. Fa, bukan. Rasakan mana gigi atas. Mana gigi atas, Bu? Nah. Gigi atas taruh di bibir bawah. Fa. Ulangi lagi. Fa. Fafifu. Latihannya buat gini dulu. Taruh gigi sini. Fa. Untuk latihan aja. Fa. Supaya terasa dia nanti sudah betul atau masih salah. Karena kita sering fa Ustaz kata dia. Dia bilang fa tapi gigi di atas masih belum menyentuh bibir bawah. Fafifu. Bapak Ibu yang dirahmati, mungkin bagi kita masih sama saja rasanya fafifu dengan fafifu. Tapi bagi orang Arab itu tak sama. Saya Bapak Ibu usia kelas 2 SD itu sudah ikut MTQ kemana-mana. Pernah ikut MTQ tingkat provinsi, kabupaten, tentu sudah pernah berarti. Maka Bapak Ibu, ketika saya sampai kuliah di Mesir itu, saya tak mau lagi belajar tajwid macam kita yang saya fafifu, ghagibu, tak mau lagi. Kenapa saya tak mau? Ya saya sudah merasa saya ini bisa. Apa bukti awak bisa? Dulu saya sering ikut MTQ, trofi saya untuk memenang MTQ piala MTQ itu banyak sekali di rumah.
Jadi ketika di Mesir Bapak Ibu, saya hanya menghafal saja. Tak mau lagi ikut macam yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Rugi lah. Wah, ikut lagi awak kan dah hebat dah. Dah belajar, dah ikut MTQ. Buktinya awak hebat, trofi banyak di rumah. Tapi kemudian kesombongan itu tak bertahan lama. Kapan kesombongan itu pudar Bapak Ibu? Saya biasa di Mesir itu setiap pagi akan setoran hafalan Al-Quran. Hafal malam, hafal siang, biasanya setiap subuh itu setoran hafalan. Jadi 3 tahun menghafal Al-Quran sama seorang syekh. Bagi kami mahasiswa Mesir itu, diminta menjadi imam itu merupakan kebanggaan yang luar biasa. Kebanggaan luar biasa kalau disuruh jadi imam. Tapi 3 tahun saya di sana tak pernah sekalipun ditunjuk jadi imam. Maka kemudian ketika saya sudah tingkat 4, anak baru datang. Jadi anak baru ini kami sama-sama nyetorkan hafal Al-Quran sama syekh yang sama. Maka suatu ketika Bapak Ibu, kalau sholat saya biasanya sholat pas di belakang imam, dengan harapan nanti kalau imam tetap tak datang, ada yang menawarkan supaya saya bisa jadi imam. Saya ambil posisi itu. Tapi kenyataannya syekh saya itu tak pernah menyuruh saya untuk jadi imam. Nah, ketika anak baru datang, dia setoran hafalan 3 kali, 5 kali, imam tetap tak datang, dia yang disuruh jadi imam. Tentu saya sedikit banyaknya yang senior dari anak baru ini saya tersinggung. Tapi ya cuman ada lagi dakwah yang dibahasakan, tak mungkin pula awak protes sama orang. Maka kemudian majulah dia nih, maju dia, kemudian dia pimpin sholat berjamaah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Lurus kayak itu aja. Saya mendengar rasa-rasanya kok tak ada seninya ya, sakit telinga saya. Apa kok dia terus jadi imam? Beberapa kali hal-hal seperti ini terjadi Bapak Ibu. Kemudian saya tak tahan lagi, saya tanyakan sama Syekh, kok dia terusin suruh jadi imam? Saya kok tak pernah suruh, kayak saya sekali 2 kali gitu kan. Saya kan bisa ngaji Syekh. Lalu sederhananya Syekh saya itu menjawab, Bapak Ibu, kamu itu bisa, kamu itu hebat kan kata orang kamu, khususnya orang Indonesia yang ngasih kamu trofi piala. Tapi Al-Quran itu kan bahasa kami. Bagi kami yang irama kamu bagus, tapi makhorijul huruf kamu itu belum betul lagi katanya. Sama dengan Bapak Ibu, orang Jawa ngomong bahasa Padang ketahuan tak kalau dia orang Jawa? Atau orang Papua dia ngomong bahasa Indonesia ketahuan tak kalau dia Papua? Ketahuan. Atau sebaliknya, orang Padang ngomong bahasa Indonesia jelas sekali kalau dia orang Padang. Sekalipun ada yang janggal rasanya kita dengar di telinga kita, maka lebih kurang seperti itu. Sama halnya Bapak Ibu, kalau kita bahasa Inggris, sing S-I-N-G itu dengan S-I-N-K itu berbeda penyebutannya. Tapi kalau bagi kita orang Indonesia kan sama aja, sing-sing aja duanya. Ada sedikit perbedaannya. Maka perbedaan yang sedikit-sedikit ini kita yang kadang-kadang sering lupa. Apalagi kadang-kadang dialek bahasa pun berpengaruh terhadap ayat Al-Quran kita. Contoh, orang Payakumbuh kemudian sedikit dangun-dangun itu agak berat menyebut huruf ta. Menyebut huruf ta itu dengan ta. Sehingga kadang-kadang kalau baca surat At-Tin, Wat-tini waz-zaytun wa turi sinin, maka kadang-kadang ada ungkapan orang Payakumbuh kemudian sedikit dangun-dangun pergi ke Baru. Nah, ini ototin tiba di Pangkalan Belanda baru ini tuntang katanya. Orang sebut tuntang, dia tuntang. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja agak berat menyebut huruf ain. Menyebut huruf ain itu dengan nga. Maka dulu saya sempat 4 bulan di kampung Inggris Pare. Itu tak bisa sholat berjamaah kecuali zuhur dengan asar. Maghrib, isya, subuh saya lebih memilih sholat di rumah. Kenapa tak sholat berjamaah isya, subuh, maghrib? Karena tak puasa. Pernah saya coba, majulah Pak Imam dipimpin sholat berjamaah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim,
an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Imam tak semangat tapi makmum semangat. Dijawab dengan amin yang sekuat-kuatnya. Amin, kata makmumnya pula. Ayat yang paling favorit surah Al-Zalzalah. Dibaca surah Al-Zalzalah. Ijajul jilatil ardu jiljalaha idza zilati, dibacanya dengan ijaju. Ada juga yang membaca iyayul jilati, berat menyebut huruf jim. Maka penting Bapak Ibu kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Salah harokatnya, salah artinya. Qul a'udzu birabbin nas minal jannati wan nas. Betul salah? Salah. Kalau kita perhatikan kan hurufnya sama. Jinnati dengan jannati hurufnya sama. Jannati jim nun ta. Jinnati jim nun ta, sama hurufnya. Tapi yang membedakannya adalah harokatnya. Satu ja, satu ji. Jannati artinya surga, jinnati artinya jin. Bertukar panjang pendeknya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Betul salah? Salah. Yang betulnya la a'budu. Apa beda lam dibaca panjang, lam dibaca pendek? Lam dibaca pendek artinya sungguh, lam dibaca panjang artinya tidak. Maka kalau kita baca la a'budu ma ta'budun artinya hai orang kafir, kata Nabi, sungguh aku menyembah apa yang kalian sembah. Kalian menyembah berhala, aku juga, itu artinya. Tapi kalau dibaca panjang la a'budu, hai orang kafir, tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah. Disitulah kadang-kadang letaknya kita membaca Al-Quran tapi tak dapat pahala, justru dapat dosa. Kenapa? Kita fitnah Nabi Muhammad menyembah berhala, padahal Nabi tak pernah sekalipun juga, mulai dari semenjak kecil sampai meninggal dunia tak pernah menyembah berhala. Lalu kemudian kita fitnah Nabi pernah mengatakan Nabi menyembah berhala. Salah panjang pendeknya maka akan salah artinya. Kemudian berikutnya mir rabbikum wa jannatin 'arduha 'alaihi ain. Kita sebut a'i'u. Badidu. Huruf bod bukanlah huruf qalqalah, tapi kadang-kadang sering terqalqalahkan sama kita. Contoh ayat yang sering kita membaca huruf bod terqalqalahkan, surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi. Nah, ini masalahnya. Tadlil kan? Tadlil itu bukan huruf dal, itu huruf bod. Maka tadlil. Tadlil bukan tadlil tapi ta. Senyum dulu. Senyum ta. Ta. Tadlil. Bukan tadlil tapi tadlil. Kemudian yang sering terjadi juga kita lanjutkan ayat yang 134, alladzina yunfiquna qaqiqu. Kemudian ra dia kalau harokatnya fathah, kalau harokatnya dumah kita baca tebal ra. Bukan ro, bukan ru tapi ra. Ri. Kalau dia kasrah baru kita tipiskan ri biasa. Ri. Oke. Kemudian ya afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, ayat 135 menyebut sya. Coba syashishu, fahisyah, Suzuki. Bukan Suzuki tapi Suzuki. Isya, sate mak syukur. Syukur alhamdulillah.
Kemudian fahishatan Allah zakarullah fastaghfiru wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusib soswit. Oke, cukup di situ kita belajar taksimnya. Kemudian kita tengok ayatnya. Wasari'u, kita lihat artinya. Wasari'u wa dan sari'u, bersegeralah kamu ila kepada maghfiratin, ampunan. Jumpa Pak? Jumpa? Kita tengok artinya perkataan. Maghfiratin, ampunan, min dari Rabbi, Tuhan, kum kamu, dari Tuhan kamu, wa dan jannatin, surga, ardu luas, ha luasnya, maksudnya luasnya surga, as-samawat seluas langit, wa apa arti wa tadi? Dan kalau wa artinya apa? Kalau wawa dan. Nah, ini pun sudah dapat bahasa Arab satu. Mama, kenapa mama lama kali? Kata papa. Sebentar lah papa, mama berwawa dulu. Apa wawa itu mama? Dan. Nah, dapat ibu bahasa kata bahasa Arab. Wal ard, dan bumi, uiddat, disediakan, li bagi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan kamu, dan juga surganya, dan juga surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi orang-orang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang yunfiquna, menginfakkan mereka, maksudnya hartanya, fi dalam keadaan as-sarra'i, dalam keadaan lapang, wa dan dharra'i, dan dalam keadaan sempit, wa dan al-kadhimin al-ghaidha, menahan mereka akan marah, wa dan afina, memaafkan mereka, anin nas, dari manusia, maksudnya memaafkan kesalahan manusia. Wallahu, wa dan Allah, maksudnya Allah, yuhibbu, mencintai, al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Walladzina, wa dan alladzina, orang-orang yang idza, apabila, fa'alu, melakukan mereka, fahishatan, perbuatan yang keji, atau zalamu, zalim mereka, kepada siapa? Anfusahum, diri mereka, zakaru, mereka ingat siapa? Allah, ingat mereka kepada Allah, fa maka istaghfaru, minta ampunlah mereka, maksudnya kepada Allah, li terhadap atau karena zunubi, dosa-dosa him, dosa-dosa yang mereka lakukan, wa dan man, siapa, yaghfiru, dan siapa lagi yang dapat mengampunkan, az-zunuba, dosa-dosa, illa, kecuali Allah, walam yusirru, wa dan lam tidak, yusirru ala ma fa'alu, meneruskan mereka, ala atas ma apa, fa'alu yang mereka lakukan kembali, wa hum dan hum mereka, ya'lamun, mengetahui, dan tidak melanjutkan mereka, meneruskan mereka atas apa perbuatan yang mereka lakukan, maksudnya perbuatan dosa itu, wa hum ya'lamun, padahal mereka sudah mengetahui. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegera jugalah menuju ampunan, menuju surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, yang dijanjikan untuk orang yang
bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Satu, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang-orang yang berinfak mereka di waktu lapang dan di waktu sempit. Siapa lagi orang yang bertakwa? Yang kedua, wal kadziminal ghaidha, sanggup menahan amarah. Terus siapa lagi? Wal afina 'anil nas, yang ketiga mau memaafkan kesalahan manusia, kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Kemudian siapa lagi orang bertakwa itu? Walladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu orang-orang yang apabila terlanjur melakukan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mereka zalim terhadap diri mereka, zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, kemudian mereka segera minta ampun kepada Allah terhadap dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tak ada yang dapat mengampunkan dosa-dosa kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan tidak mereka mengulang lagi dosa-dosa yang pernah mereka lakukan padahal mereka mengetahui. Maka ayat bunda yang dirahmati Allah, jadi ayat ini berbicara tentang orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang layak untuk dimasukkan ke dalam surga, yang dosanya layak untuk diampunkan. Siapa orang yang berhak disebut sudah bertakwa kemudian dosanya diampunkan dan juga dimasukkan ke dalam surga itu? Ayat bunda. Satu ciri-cirinya tadi apa? Ciri-ciri orang bertakwa itu mau bersedekah di waktu lapang dan di waktu sempit. Yang kedua, sanggup menahan amarah. Yang ketiga, mau memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, suka berbuat baik. Yang kelima, segera bertobat, zikir kepada Allah apabila terlanjur berbuat dosa. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka ayat bunda, kita berpuasa di bulan Ramadan itu tujuannya apa? Kan untuk bertakwa, la'allakum tattaqun. Maka setidaknya ayat bunda, pada malam hari ini kita ukur diri kita. Kita sudah dilatih selama hari berapa ya bocor? Hari 23 ya. Sudah 23 hari kita ikut latihan Ramadan agar menjadi orang yang bertakwa. Maka kita tanya, takwa itu sudah kita dapatkan belum? Atau hanya cuma dapat baju mereknya takwa aja? Atau cuma dapat jilbab mereknya takwa, tapi mana yang takwa yang sesungguhnya belum kita dapat. Maka tolak ukurnya ayat bunda, kita ukur diri kita malam hari ini, saya sudah bertakwa atau belum? Saya sudah 23 hari ikut latihan Ramadan, sudah menjadi orang yang bertakwa atau belum? Yang pertama, tolak ukurnya, saya sudah rajin bersedekah belum? Kalau kita masih pelit, berarti kita belum lagi menjadi orang yang bertakwa. Suka menumpuk-numpuk harta tanpa mau berbagi, berarti kita belum bertakwa lagi. Ayah bunda yang dirahmati Allah, tahu ayam? Tahu bu? Macam mana tak tahu? Ustaz, itu aja yang kami makan tiap hari katanya. Ibu, latihannya nanti kalau ibu nak coba, atau setidaknya sudah tahu, ayam bu, ayam. Kita beli ayam pagi, nanti ibu pergi ke pasar, tapi ayam masih hidup, apalagi ayam kampung. Beli ayam untuk sementara, ya taruh aja, ikat aja lah kakinya dulu. Kemudian diperbuat kandangnya. Sorenya nanti ibu masukkan dia ke dalam kandang. Besok pagi ibu lepas dia, kasih dia makan. Perhatikan, kira-kira sore nantinya dia tidurnya dalam rumah kita atau di dalam kandang, atau tak tahu dia semakan di mana dia tidur. Di mana dia tidur bu? Dalam kandang. Saya sudah melakukan eksperimen ini. Wah, eksperimen pula bahasa Ustaz. Eksperimen mengetes ayam tidurnya di mana? Di mana? Ayam sekali kita latih dia bisa. Maka kalau kita 23 hari 23 malam dilatih juga belum lagi bisa, maka sesungguhnya kita itu lebih rendah daripada, tak saya cakap ibu-ibu aja. Kebiasaan orang Minang ada satu hobi. Hobinya apa? Berburu. Tengok bu, nampak orang-orang yang sering
main anjing sore-sore 4 ekor, anjingnya 7 ekor, maka dapat dipastikan 99,9% itu orang Minang. Karena ada tradisi hobi berburu. Termasuk saya juga hobi berburu dulu. Di mana ada anjing bagus saya pergi ke sana. Anaknya bagus saya minta, Pak minta aku anak anjing bapak nih satu, saya bilang. Saya gendong tuh. Contohnya nampak anjing di daerah Nangka sana, mau saya jalan kaki ke sana tuh. Dulu kan ondel-ondel sih jarang. Saya jemput ke sana, saya gendong. Anjing itu taruh di mana? Dalam rumah. Tak sembarang. Saya senang dulu sama anjing. Belum tahu lagi. Dan kemudian karena pergaulan, karena kondisi kiri kanan saya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau touring kalau ke daerah Sumber, di antara yang paling saya takutkan itu bukan sama orang, tapi saya kalau touring ke Sumber itu yang saya takutkan adalah anjing. Kadang-kadang kita kencang kemudian anjing itu lewat. Jarang orang yang akan selamat kalau sudah nabrak anjing. Pasti semuanya parah-parah, Honda hancur, kadang-kadang kita luka-luka. Itu yang terlalu sangat kita khawatirkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi karena memang kebiasaan kita orang Minang nih hobi berburu, maka saya juga rajin berburu dulu. Maka dulu anjing ini dilatih terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Latihan pertama, bawa dia ke tempat berburu itu ya setidaknya latihan supaya dia tidak takut di tengah-tengah. Tak enak pula menyebut anjing, guguk lah ya. Guguk lah kita menyebutnya. Guguk ini dilatih dia supaya dia tidak takut ketika berada di tengah guguk-guguk yang banyak. Latihan keduanya, latihan supaya dia mau berlari, memacu babi itu. Latihannya gimana? Kadang-kadang saya bawa dia di pinggir hutan tuh, saya ambil batu atau kayu, saya lemparkan batu itu, kemudian diiringi dengan suara hujau. Larilah dia, lompat dia secepat kilat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia cukup sekali 2 kali. Maka kali yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan sendirinya biasanya dia sudah akan mau mengejar apa yang kita suruh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali yang ketiga ambil batu dilemparkan, melompat dia, kencang larinya. Dia tak akan tanya, bro, nah itu ada ular besar tak di situ bro? Tak akan dia tanya dulu. Kemudian dia itu bahaya tak boleh? Tak ada, langsung dia lari, langsung dia mengejar menuju tempat yang kita tujukan. Kesetiaan buku ini juga tengok nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saking patuhnya dia, tengok bahkan sampai ketika dia punya anak. Dia punya anak nih, sudah beranak nih. Kemudian anaknya sedang menyusu kehausan. Panggillah dia nanti. Panggil dia. Melompat dia berlari menuju di taman. Melompat. Jadi kadang-kadang anaknya karena terlalu lapar, terlalu haus, kadang-kadang kuat dia mimik sama induknya. Alhasil apa? Karena induknya itu berjalan ke kita, akhirnya anaknya itu akan terseret-seret. Begitulah dia. Bahkan kadang-kadang ada anaknya yang terinjak. Kenapa? Karena ia bersegera menuju tuannya. Begitu patuhnya guguk kepada tuannya. Makanya kalau ada orang yang ingkar kepada Allah, sudah berkali-kali dilatih, sudah berkali-kali diingatkan, tapi tak juga ingat. Makanya ada ayat Al-Quran yang mengatakan, laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum apa lagi Ustaz? A'yunun ya, walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am, kata Allah. Laqad dzara'na li jahannam, akan kami penuhi neraka jahannam minal laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi, dari kebanyakan golongan jin dan manusia. Siapa jin dan manusia yang akan memasuki neraka jahanam kelak di yaumil kiamah? Lahum qulub, mereka punya hati, la yaqahuna biha, tapi hatinya tak mau berpikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tak melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tak mendengar. Telinga kuali masuk telinga suwuk, keluar telinga tidak. Ulaika kal an'am, mereka itu kata Al-Quran seperti binatang. Balhum adol, bahkan mereka lebih hina daripada binatang. Maka sekali lagi ayat bulan, kita ukur diri kita ini. Kita ikut latihan bulan Ramadan agar menjadi orang yang
bertakwa. Maka kita tengok ciri orang bertakwa disebutkan di dalam Al-Quran. Satu, dia rajin bersedekah. Sampai hari ini kita sudah rajin bersedekah belum? Adik-adik Ustadz sudah rajin bersedekah atau belum? Atau duitnya habis untuk beli paket nonton main Mobile Legend? Atau sekarang ada apa game yang lebih mantap sekarang nih? Apa nama gamenya? Hah? Apa namanya? Nama game yang lagi viral sekarang nih? Free Fire. Free Fire. Habis waktu untuk beli paket, nonton, main Facebook, Instagram, kilogram, miligram, banyaklah dimainkan orang hari ini. Atau ada-ada masih hobi main mercun, lempar sana, lempar sini. Atau ada-ada Ustaz ada yang merokok. Ada yang merokok. Jangan ada merokok, membazir. Supaya merokok itu tak membazir, besok dikunyah. Belilah agak 3 bungkus, habis itu dikunyah-kunyah. Sayang kan beli rokok kemudian dibakar. Nah, jadi besok dikunyah aja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi besok adik-adik Ustaz kalau nak merokok besok dikunyah. Tak enak Ustaz. Kalau tak enak ya duitnya disedekahkan. Daripada adik-adik Ustaz beli rokok, targetkan sehari biasanya beli rokok 10.000. Simpan yang 10.000 itu. Berarti dalam setahun sudah berapa duit adik-adik Ustaz? Kalau sehari 10.000 setahun berarti 360 lingai. Iya Pak ya? 3 juta nak? 300 3 juta kan Pak ya? 3.650.000. Dipakai untuk berkorban. Kita berkorban 1 ekor kambing, patungannya sekarang berapa Pak? Lebih kurang 2,5 kan? 2,5 sudah sisa 1 juta. Sisa 1 jutanya diapakan lagi? Belikanlah baju baru atau nanti disedekahkan lagi. Itu orang hebat. Orang Islam Bapak Ibu cari harta itu bukan untuk disimpan-simpan. Tapi orang Islam cari harta, dia berpikir supaya harta itu cepat dapat habis dibagi-bagi. Allah tak suka kepada orang yang menumpuk harta. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum. Hadza wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang suka menumpuk-numpuk harta, baik itu berupa emas dan perak, kemudian dia tak mau berbagi di jalan Allah, maka sampaikan kepada mereka ada kabar gembira. Apa kabar gembira bagi orang yang suka menumpuk harta? Ada bin alim, azab yang amat sangat pedih. Itulah kabar gembiranya. Bagaimana bentuk siksanya? Nanti di hari kiamat semua harta yang disimpan-simpan akan dimasukkan dan dipanaskan dalam neraka Jahannam. Setelah harta itu panas, fatukwa biha jibahuhum, disetrikakan di dahi mereka. Di mana lagi? Wa junubuhum, perut serta lambung mereka. Di mana lagi? Wa zuhuruhum, dan di punggung mereka. Lalu harta akan berkata, ya Allah, inilah aku harta yang dulu dia simpan-simpan, inilah aku harta yang dia dulu tak mau bagikan. Maka hari ini hai fulan, rasakan akibat kamu yang dulu pelit tak mau berbagi. Ulang kayu sambil ibadati, awan aja pekare kabairi, makan yusam bala doba padi, hari hujan payung bakapi. Ini hadisnya Sahih, tapi tak ada dalam Bukhari Muslim, adanya dalam riwayat orang-orang Cina. Yang kedua ciri orang yang bertakwa itu wal kadhimin al waidha, sanggup menahan amarah. Menahan amarah ini maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marah yang tidak pada tempatnya itu tak boleh. Tapi kalau ada hak-hak yang kita harus marah, maka marah di situ. Jangan sampai balik dari iktikaf kita malam ini nampak anak keluar rumah tak memakai jilbab dia. Wal kadhimin tak boleh marah. Nampak anak perempuan awak pergi dengan laki-laki yang bukan mahram, nak marah, jangan marah, tahan. Bukan begitu. Marahlah pada tempatnya. Nabi juga marah. Makanya sering kita baca riwayat Nabi itu kalau marah itu memerah wajahnya sampai begitu Nabi marah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kapan kita marah? Ketika kita melihat kemungkaran, kemaksiatan terjadi khususnya dalam rumah tangga kita. Nampak anak keluar rumah dalam keadaan tak menutup aurat, marahlah Bapak Ibu. Nampak anak dia tak mau sholat ke masjid, marahlah ibu.
Nampak anak malas baca Al-Quran marah. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu wajib merepet selagi anak-anak itu tak mau sholat. Ibu-ibu wajib merepet selagi anak-anak itu keluar rumah masih dalam keadaan auratnya terbuka. Merepetlah ibu terus. Nampak anak keluar rumah dalam keadaan auratnya merepet ibu terus. Sampai kapan ibu berhenti merepet? Sampai kasetnya sudah kusut. Kalau udah kusut nanti berhenti lah ibu merepet. Maksudnya apa? Kalau sudah mau meninggal dunia tak boleh ibu berhenti. Itu pakaian ibu. Merepet itu pakaian ibu, marahlah terus. Makanya ya bunda, kita iktikaf ini Bapak Ibu, ajak anak kita. Jangan kita saja. Islam tidak mengenal soleh individu, tapi Islam mengenal soleh berjamaah. Makanya surat Al-Asr itu mengatakan kalau tak nak rugi, watawasau bil haqqi watawasau bisabri. Ajak menantu kita, ajak anak kita. Sayang Pak Ustaz, dia masih mengantuk Pak Ustaz. Tak masalah. Lebih baik dipaksa masuk surga dibandingkan sukarela masuk ke dalam neraka. Nah, wal kadhimina al-ghaidh, sanggup menahan amarah. Kemudian siapa lagi yang sudah disebut hamba bertakwa? Afina 'anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Apa arti maaf? Maaf itu artinya Bapak Ibu dalam bahasa Arab itu menghapus sampai tak ada bekas. Menghapus sampai tak ada bekas. Itu nampak tuh tulisan. Andai kata itu ditulis contohnya malam keberapa tuh? Tanggal 9 619. Kita hapus sekali. Berapa tuh? 69 masih ada bayang-bayangnya. Itu belum maaf lagi namanya. Yang maaf itu kapan? Sampai tak ada lagi nampak tulisan satupun juga. Itulah yang disebut dengan maaf. Awak dah memaafkan dia Ustaz. Tapi Ustaz, kalau tak pakai tapi berarti belum lagi. Kalau dia tak maksudnya biasanya kita berkawan itu mengalir begitu saja. Tapi kemudian ada masalah. Setelah ada masalah berlalu katanya sudah memaafkan, tapi kemudian dia jarang bertegur sapa, kemudian sering jaim-jaiman, itu berarti dia belum memaafkan. Yang memaafkan itu menghapus sampai tak ada bekas. Kalau dia masih berbekas, maka ketahuilah Bapak Ibu, itu belum maaf lagi. Kalau dia masih berbekas berarti kita masih mendendam. Mengapa namanya? Mendendam. Jangan sampai masalah demi masalah membuat kita menjadi orang yang dendam, tak mau memaafkan kesalahan orang lain. Noji dan kerbe rumahnya Ustaz. Noji dan kerbe minta mau pokoknya Ustaz. Adik beradik tak bertegur sapa 15 tahun lamanya. Jangankan 15 tahun, 3 hari saja tidak boleh. La yahillu lil muslimin ayahjiru akhahu fawqa salasati layalin. Tidak halal kata Nabi. Kalau tak halal berarti haram bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Dipertegas baginda dan mulia, ada 3 orang yang tak akan diterima pahala solatnya oleh Allah Ta'ala. Satu dari yang 3 siapa? Wa akhawani mutasalimani, 2 orang insan yang rusak tali silaturahminya. Artinya apa ayat bunda? Sampai hari ini di handphone saya pas jam 3 dini hari. Andai kata pas jam 3 dini hari ada di antara kita yang masih silih sengketa dengan saudara-saudara kita, dengan kawan kah, dengan suami kah, dengan mertua kah, dengan menantu kah, dengan tetangga kah. Andai kata di antara kita masih bersilih sengketa, balik nanti kita dari iktikaf nih Bapak Ibu, kami selesaikan semuanya. Jangan biarkan sengketa itu masih ada sampai ajal datang menjemput nyawa. Di dunia saja susah kita berjumpa dengan saudara kita, apalagi di akhirat. Aku udah pergi ke rumah dia Ustaz, tapi dia tak ada lagi Ustaz. Dia pindah keluar kota. Nomor teleponnya ada, itu hilang pula Ustaz. Tanya sini, cari sana, tak ada Ustaz. Dengan segala kecanggihan teknologi yang ada hari ini, kadang-kadang kita masih susah menjumpai saudara kita. Apalagi nanti di akhirat masih ada WhatsApp, masih ada Instagram. Tak ada lagi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, balik dari majlis ini, andai kata ada di antara kita silih sengketa masih ada dengan saudara-saudara kita, selesaikan. Minta maaflah kalau bersalah, beri maaflah kalau orang sudah datang minta maaf. Siapa yang tak mau minta maaf, siapa tak mau memberi maaf, maka sesungguhnya dia adalah orang yang sombong.
bohong. Apa buah kesombongan? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin. Tak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat kesombongan walau hanya sebesar biji zarah. Bunda yang dirahmati Allah. Kemudian terakhir ciri-ciri orang bertakwa yaitu segera bertaubat di waktu dia melakukan kesalahan. Maka ayah bunda, Allah hidupkan kita, Allah jumpakan kita, apalagi ini malam yang ke-23, malam yang ganjil. Maka muhasabahlah diri kita. Banyak-banyaklah bertobat kepada Allah atas segala kesalahan yang ada. Mata kita sering melihat yang tak baik, mulut kita sering bergunjing, mencaci, memaki, tangan kita barangkali pernah mengambil yang bukan menjadi hak milik kita. Maka bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ini semua sudah kita lakukan, maka kita berhak disebut hamba yang sudah bertakwa. Kalau kita sudah bertakwa, maka surga dan ampunan dari Allah bisa kita raih bersama. Pada akhirnya kita memohon kepada Allah, semua ciri-ciri hamba yang bertakwa itu semoga ada pada diri kita, sehingga dengan itu surganya Allah dan ampunannya Allah bisa kita raih bersama. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz